Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait pola pribadi manusia dalam Quran Surat Al-Baqarah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Maulana dengan NPM 10050220104. Di sini saya bersama teman-teman kelompok 2. Yang pertama ada Sifa Aulia Fadila dengan NPM 10050220100. Kemudian ada Raida Izdihar Rajab dengan NPM 10050220105. Dan yang terakhir ada Salsabila Syazwina Lukman dengan NPM 10050221114. Penjelasan yang pertama yaitu pola pribadi mukmin. Pola pribadi mukmin ini di dalam Al-Quran salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang berikut ayat-ayatnya akan dijelaskan mengenai pribadi mukmin. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab atau Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pada ayat ini menekankan bahwa mukmin adalah seorang yang bertakwa, yaitu orang yang taat pada ajaran agama dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan keberadaan Allah. Baik, yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Nah, pada ayat ini menyoroti tentang pentingnya beramal jama'i dan menasehati dalam kebaikan. Hal ini mencerminkan betapa manusia harus berusaha dalam menjaga kehidupan mereka dan kehidupan orang lain dengan sebaik mungkin. Yang ketiga ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun, yang artinya dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Pada ayat ini menjelaskan bahwa mukmin, orang yang beriman dan bertakwa, meyakini bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga Sufu yang diturunkan pada Rasul Allah. Selanjutnya yang keempat ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini dijelaskan bahwasannya mereka yang bertakwa disifati dengan sifat-sifat terpuji yang selalu di atas petunjuk dan cahaya dari Rob mereka. Mereka adalah orang-orang yang selamat dengan diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 hingga 5 ini menjelaskan tentang ciri-ciri dari orang mukmin. Yang pertama, seseorang yang memiliki pribadi yang mukmin akan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah di ayat 2. Yang kedua, ada beriman kepada yang gaib. Seseorang yang memiliki pribadi mukmin akan meyakini dan mempercayai adanya sesuatu yang keberadaannya di luar kemampuan indrawi manusia, tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, dan tidak dapat dirasakan oleh adanya indera peraba. Namun diyakini dengan melalui dalil dan dasar akal yang sehat. Contohnya seperti adanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Lalu yang ketiga, untuk mendirikan sholat, seseorang yang memiliki pribadi mukmin akan melaksanakan sholat 5 waktu karena sholat adalah tiang agama dan kerangka iman seseorang. Sehingga Nabi dan para sahabat pun menjadikan sholat salah satu kriteria pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Karena sholat merupakan salah satu amal ibadah yang akan dihisab pertama kalinya.
Yang keempat, ada menafkahkan sebagian rezekinya. Seseorang yang memiliki pribadi mukmin akan memberikan sebagian hartanya untuk bersedekah, berzakat ataupun berinfak karena salah satu bentuk syukur dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini menandakan bahwa seseorang mukmin tidak materialistis. Lalu yang kelima ada beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab Allah sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Seseorang yang mukmin akan mempercayai bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya agar menjadi pedoman bagi umatnya. Karena dalam kehidupan perlu adanya aturan agar teratur, membutuhkan tuntutan agar tidak tersesat, dan aturan-aturan tuntutan itu haruslah benar dan tidak berubah-ubah. Yang keenam atau yang terakhir ini ada beriman kepada hari akhir. Seseorang yang memiliki pribadi mukmin akan meyakini dan mempercayai dengan sungguh-sungguh adanya kehidupan sesudah kematian. Kehidupan akhirat merupakan lanjutan daripada kehidupan dunia. Maka dari itu, barang siapa yang bertakwa dan mengerjakan amalan-amalan soleh di dunia, maka di akhiratnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pola pribadi kafir. Nah, pola pribadi kafir ini adalah seseorang yang tidak pernah mau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengingkari terhadap kerasulannya Muhammad. Nah, dia tidak mau mempercayai bahwa agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu berasal dari Allah. Nah, pola pribadi kafir ini di dalam Al-Quran banyak dijelaskan. Nah, salah satunya ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Saya akan menjelaskan beberapa ayat di surat Al-Baqarah yang menjelaskan mengenai pola pribadi kafir ini. Yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang kafir maka akan sulit untuk diberikan penjelasan ataupun peringatan mengenai kebenaran dikarenakan ketidakimanannya mereka pada kebenaran yang datangnya dari Allah Tuhan semesta alam. Yang kedua ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun adzim. Yang artinya, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Nah, pada ayat ini tertulis jelas bahwa Allah telah mengunci hati, pendengaran, maupun penglihatannya mereka untuk menerima kebenaran atas agama yang benar, yaitu agama Islam. Ketidakmauan dalam menerima kebenaran inilah yang dapat menjadikan orang kafir akan mendapat siksa yang berat dari Allah di hari akhir nanti. Nah, dari dua ayat surat Al-Baqarah sebelumnya, yaitu ayat 6 dan 7, kita bisa simpulkan bahwa di dalam surat tersebut ada beberapa ciri-ciri dari orang kafir. Yang pertama, itu orang kafir itu tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai atau meyakini dengan adanya Allah. Mereka itu hanya percaya bahwa Allah itu ada, tetapi mereka tidak percaya akan keesaannya. Mereka itu tidak mempercayai kedatangan Rasul dan Nabi-Nabi Allah serta adanya hari kiamat. Yang kedua, orang kafir itu memiliki hati yang keras, mereka tidak sadar ketika diingatkan dengan berbagai petunjuk, nasihat, perintah, dan larangan Allah. Hatinya telah tertutupi oleh sifat lalai dan lupa karena terlalu banyak urusan pekerjaan dan permainan dari bermacam-macam keindahan dunia dan penggambaran hawa nafsu. Nah, pribadi kafir juga adalah pribadi yang pemikirannya itu statis, mereka tidak mampu berpikir untuk menentukan yang benar sebagai suatu kebenaran dan yang salah adalah suatu kesalahan. Maka mereka tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperhatikan ciptaan Allah yang di dalamnya terkandung berbagai keajaiban, tanda kebesaran, dan kekuasaan Allah. Telinganya pun tidak dapat dijadikan sarana untuk mendengarkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran.
Kemudian pola pribadi yang selanjutnya adalah pola pribadi munafik. Pribadi munafik adalah seseorang yang menampakkan suatu ucapan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Orang munafik ini bisa berkamuflase ketika dia berada di tengah-tengah kebenaran, maka dia berpegang pada kebenaran tersebut. Namun di sela-sela diporak-porandakan, mereka merajai sikap yang kesannya serba kepalsuan. Pola pribadi ini dalam Al-Quran salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang mengenai pribadi munafik ini sendiri. Pertama, ayat yang menunjukkan pribadi munafik dalam surah Al-Baqarah adalah ayat 8 yang bunyinya adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Pada ayat ini sudah tertulis jelas bahwa orang-orang munafik mengimani semua rukun iman dari yang pertama hingga yang terakhir. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Namun masih ada juga orang yang menyekutukan Allah dan juga mengingkari akhirat. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 9 yang bunyinya sebagai berikut. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang munafik itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Adapun cara penipuan mereka yaitu dengan menampakkan iman tetapi merahasiakan kekafirannya. Tujuannya agar bisa mendapatkan rahasia umat Islam lalu disebarkan kepada musuh baik Yahudi maupun musyrikin. Dan mereka menghindarkan diri dari hukuman umat Islam. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 10 yang bunyinya sebagai berikut. Qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa di dalam hati orang munafik terdapat keraguan dan kerusakan, akibatnya mereka diuji Allah dengan berbuat berbagai macam maksiat yang mewajibkan adanya siksaan bagi mereka. Sehingga Allah pun menambah keraguan pada hati mereka dan bagi mereka siksaan yang menyedihkan akibat kedustaan dan kemunafikan mereka. Selanjutnya pada ayat 11 yang berbunyi وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang munafik apabila mereka dinasihati agar berhenti berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan kekufuran dan perbuatan maksiat, dengan membocorkan rahasia-rahasia umum kaum muslimin, serta loyalitas terhadap orang-orang kafir, mereka berkata dengan pendustaan dan menebatkan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Setelah ayat 11, ada pula ayat 12 yang bunyinya, Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Artinya, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ayat ini menekankan bahwa orang-orang munafiklah yang berbuat kerusakan, bukan orang-orang mukmin seperti yang mereka katakan, karena orang-orang mukmin punya leluhur orang yang solih. Pada slide selanjutnya terdapat surat Al-Baqarah ayat 13 yang bunyinya وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ.
yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Selanjutnya, di dalam slide ini terdapat surah Al-Baqarah ayat 14 yang bunyinya Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Untuk menerima kebenaran atas agama yang benar yaitu agama Islam, ketidakmauan dalam menerima kebenaran inilah yang dapat menjadikan orang kafir akan mendapatkan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 8 dan 14 menjelaskan ciri-ciri dari orang munafik. Orang-orang munafik tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap keyakinan tauhid, yaitu ketika mereka mengikuti orang-orang mukmin, mereka mengaku beriman. Namun, ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka mengatakan bahwa apa yang telah diwahyukan kepada peta mukmin hanyalah fakta belaka, alasan dan hanya penyamaran. Orang mukmin memiliki sifat takabur, yaitu menganggap derajat orang lain lebih rendah daripada derajatnya, dan merasa bahwa kedudukannya di atas kedudukan orang lain. Dan yang terakhir, orang munafik memiliki sifat dengki atau hasad. Orang munafik memiliki sifat dengki terhadap orang lain lahir dari jiwa yang sakit, disebabkan adanya prasangka atau suuzon bahwa orang lain lebih bahagia daripada dirinya. Mereka iri atas kejayaan umat Islam dengan mengatakan bahwa yang membuat kerusakan bukannya orang-orang yang kafir, melainkan orang-orang mukmin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.